melihat bidang-bidang akuntansi itu banyak sekali. Ada akuntansi keuangan ya, yang sudah dipelajari dari kelas 10, kelas 11. Ada akuntansi pajak, sudah dipelajari belum? Pajak. Ada akuntansi biaya atau cost accounting. Ada akuntansi manajemen. Ada akuntansi nirlaba. Akuntansi nirlaba itu akuntansi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mengejar laba, ya, oleh yayasan-yayasan, biasanya rumah sakit, ya, yayasan-yayasan sosial itu menerapkan akuntansi nirlaba. Ya, ada spidolnya nggak? Ada Pak. Ya. Sama Pak. Ya, jadi itu tadi bidang-bidang akuntansi, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pajak, ada akuntansi biaya. Nanti kelas 12 kamu akan mempelajari akuntansi biaya atau akuntansi manufaktur, ya, atau sebetulnya akuntansi industri. Kemudian ada akuntansi manajemen, ada akuntansi pemeriksaan atau yang disebut dengan auditing. Nah, ini kalau kalian nanti ke STAN, tugasnya mengaudit, memeriksa pekerjaan akuntansi yang dilakukan oleh instansi-instansi lain. Kalau kita kuliah di STAN, kita akan melakukan pekerjaan pemeriksaan akuntansi. Kita disebut dengan mengaudit, yaitu auditing. Ya. Ada akuntansi yang namanya akuntansi lembaga pemerintah. Nah, akuntansi lembaga pemerintah yang dipelajari oleh kita sekarang, ya, akuntansi lembaga pemerintah atau akuntansi instansi pemerintah, ya. Ini sama sebetulnya dengan akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran. Nah, sekarang kalau perusahaan jasa udah belajar ya, siklus akuntansi perusahaan jasa udah belajar ya. Nah, akuntansi perusahaan jasa itu penghasilannya dari pihak ketiga yang disebut dengan pendapatan atau penghasilan jasa. Jadi pendapatan jasanya diperoleh dari menjual servis, ya, kepada pihak ketiga, pelayanan, servis, contoh biro iklan, biro jasa, ya, salon, itu pendapatan jasa. Dia memperoleh pendapatan jasa. Kalau perusahaan dagang, penghasilannya dari penjualan. Apa yang dijual? Barang dagangan. Semakin banyak barang yang terjual, maka pendapatannya akan semakin bertambah, yaitu penjualan. Udah dipelajari ya? Iya. Sales. Kalau di perusahaan industri, ya, pendapatannya adalah dengan harga pokok produk ditambah dengan berapa laba yang diperoleh. Nah, ini namanya pendapatannya. Contoh, Bapak memiliki usaha pembuatan air mineral nih, air mineral, ya, aqua dalam gelas. Nah, kalau perusahaan industri ini kita harus hitung dulu. Yang pertama ada komponen bahan baku. Ini bahan bakunya. Nah, jadi untuk menghitung biayanya harus dihitung dulu bahan bakunya berapa. Misalnya untuk membuat satu ini bahan bakunya Rp150. Bahan baku ini kalau tidak dikerjakan tidak akan jadi seperti ini. Berarti ada upah.
yang harus dibayar, namanya biaya tenaga kerja atau upah. Upah untuk membuat ini taruhlah Rp50. Nah, selain upah ada lagi biaya-biaya lain. Contoh, biaya untuk ini memberi nama, ya, label dan seterusnya, belum penyusutan, belum iklan, itu namanya BOP-nya. Taruhlah untuk iklan semua 100, maka kita jumlah. Untuk membuat ini jumlahnya adalah 300. Itu namanya harga pokok produk. Jadi kita hitung biayanya dulu kalau di perusahaan industri. Nanti di kelas 12 kalian belajar. Namanya adalah harga pokok produk. Nah, 300 ini ongkos pembuatan, biaya pembuatan. Kita menjual berapa? Makanya ditambah dengan laba. Laba misalnya 100%, maka kita jual nanti Rp600. Labanya harga pokok 300, laba 300, maka kita jual Rp600 satunya. Gitu. Nah, itu contoh ya. Nah, ini perusahaan jasa, karakter pendapatannya adalah menjual jasa. Ini menjual barang dagangan, yang ini menjual produk. Nah, ya. Nah, sekarang kalau akuntansi pemerintah, instansi pemerintah, pendapatannya bukan dari penjualan barang, bukan dari penjualan jasa, tapi dari anggaran. Namanya anggaran. Kalau di daerah namanya APBD. Ya. Jadi pendapatan dari instansi lembaga pemerintah kalau di pusat namanya APBN, anggaran penerimaan dan belanja negara. Kalau di daerah namanya anggaran penerimaan dan belanja daerah. Ini ada anggarannya. Nah, itulah nanti yang menjadi pendapatannya. Nah, kalau kita buka anggaran pendapatan, nanti akan ada dua. Satu, penerimaan, yang satu belanja. Nah, jadi di lembaga pemerintah itu uangnya akan masuk dari sektor penerimaan. Kemudian uang yang keluar namanya belanja. Kalau laba perusahaan jasa, dari pendapatan jasa dikurangi dengan beban-beban. Kalau pendapatan jasanya lebih besar daripada beban, namanya laba. Ya. Kalau perusahaan dagang, penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, akan timbul laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan beban-beban penjualan, beban-beban administrasi umum, ditemukan laba bersih. Jadi ini pendapatan dikurang beban. Kalau lebih besar pendapatan namanya laba, kalau lebih besar beban namanya rugi, kan? Ini juga sama. Ya, ini juga sama. Ongkos membuat barang 600 atau 300, dijual 200, rugi 100. Nah, kalau ini, kalau anggaran itu dibandingkan antara penerimaan dengan belanja. Nah, penerimaan pemerintah itu dari mana? Yang pertama udah ada yang namanya, kalau di desa, PAD. Kalau di tingkat pusat, ini penerimaan terbesar dari sektor pajak. Nah, jadi ada dua ya, di tingkat pusat pemerintah ada dua, pemerintahan pusat sama pemerintahan daerah. Ya, pemerintahan pusat dipimpin langsung oleh presiden. Jadi pemerintahan pusat dipimpin oleh presiden. Satu, pemerintahan pusat itu langsung dikepalai oleh presiden.
dibantu oleh aparatnya, menteri-menteri. Kalau di bawahnya Pemda atau pemerintah daerah terbagi dua. Satu, Pemda tingkat 1 dan Pemda tingkat 2. Pemda tingkat 1 namanya Pemprov, pemerintahan provinsi, dipimpin oleh gubernur. Kalau tingkat 2 di kota dipimpin oleh wali kota, di kabupaten oleh bupati, gitu. Nah, setiap tahun pemerintah pusat merumuskan yang namanya APBN, anggaran penerimaan belanja negara, harus disetujui oleh DPR. Sedangkan Pemda harus disetujui oleh DPRD, namanya anggaran penerimaan belanja daerah. Nah, kalau kita buka APBN ada 2 unsur. Di APBD juga 2 unsur, di sini juga ada 2 unsur. Unsurnya adalah penerimaan, unsur yang kedua belanja. Kalau di pusat, penerimaan terbesar dari sektor pajak. Jadi APBN ini uang masuknya dari rakyat ke pemerintah berupa pajak. Pajak kalau kita hitung, kalau kalian belajar pajak banyak banget. Ada PPN, ada PPN pasal 21, ada 22, ada 23. Kalau kamu belajar perusahaan ada 25. Ya. Ada PKB, pajak kendaraan bermotor. Ya. Ada PBB, ya, ada BPHTB. Kalau kita beli rumah sama tanah, kita langsung dikenakan BPHTB. Bea atau biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Kita mendirikan bangunan di pinggir jalan tidak langsung bangun loh. Harus ada izin, namanya IMB. Izin mendirikan, nggak ada IMB bongkar lagi. Jadi kalau kita mendirikan bangunan di pinggir jalan, ya, mau jalan raya atau jalan-jalan kelurahan, nggak ada ini dibongkar. Harus ada IMB. Nah, ini masuk semua ke pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kamu lihat APBN sekarang penerimaannya adalah 4.000 triliun. Penerimaannya adalah 4.000 triliun. Ini dari semua, dari pajak, dari penjualan minyak dan gas bumi, dari sektor listrik, dari penjualan batu bara, semuanya ini merupakan penerimaan. Dan belanjanya ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja jasa. Nah, kamu lihat di BAS. Nah, di BAS itu standar untuk akun-akun baik penerimaan maupun belanja. Nih. Paham ya? Jadi sekali lagi, kalau di perusahaan uang masuknya dari penjualan jasa. Kalau di perusahaan dagang, income-nya pendapatan dari jual barang. Kalau akuntansi lembaga, uang masuknya dari sektor pajak dan lain-lain. Kalau di APBD ada retribusi. Nah, karena ini uang rakyat, jadi pemerintah itu hanya diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola uang rakyat yang sebesar ini. Jangan sampai uang ini digunakan tidak jelas. Makanya presiden setiap tahun ada laporan pertanggungjawabannya. Kamu lihat aja setiap akhir tahun presiden pasti ada
pertanggungjawaban terhadap APBN. Ini disetujui DPR loh. Kalau nggak disetujui harus kembali ke APBD tahun lalu. Itu di PPKN kamu pasti sudah dibahas. Gitu. Nah, karena ini uang rakyat, uang rakyat, pemerintah hanya diberi mandat mengelola, maka harus ada laporannya. Makanya kalau di perusahaan jasa dagang industri jurnalnya hanya satu, di akuntansi pemerintahannya adalah dua. Satu jurnal laporan operasional sama dengan yang ini. Di sini ada laporan rugi laba, ya. Ini juga ada. Ini sama dengan ini. Bedanya di akuntansi lembaga ada satu lagi yang tidak dipunyai ini, namanya jurnal LRA. A-nya adalah anggaran, untuk mengontrol, untuk mengendalikan anggaran ini. Jadi di akuntansi lembaga itu jurnalnya dua, jurnal LO laporan operasional dengan jurnal laporan realisasi anggaran. Realisasi itu kenyataan, gitu, kenyataan. Ya, contoh, ada siswa yang diberi uang bulanan. Pokoknya orang tua ngasih uang bulanan 500.000, tidak mau tahu, harus cukup sebulan gitu. Ini namanya anggaran. Orang tua udah prediksi anaknya untuk biaya kebutuhan ongkos, jajan, buku dan sebagainya sebulan 500.000. Namanya anggaran. Kamu pasti punya planning dong. Jangan sampai ini kurang. Kamu sudah berpikir harus naik apa? Ngisi bahan bakarnya mau katamak, apa premier, apa pertalit gitu kan? Nah, apa tiap hari pakai Grab aja pasti habis kalau pakai Grab. Nah, kamu udah berpikir kan? Nah, ternyata sebulan itu belanja kamu 450.000. Ada sisa atau kurang? Sisa. Nah, ini yang disebut dengan realisasi anggaran. Kamu efisien, ya temennya jajan, kamu nggak jajan gitu ya, karena kamu udah jajan tadi, masa jajan lagi. Akhirnya selama sebulan ada saldo 50.000. Nah, itu namanya realisasi anggaran. Sehingga ini disebut surplus. Paham ya? Surplus. Nah, bulan depannya dikasih lagi 500.000. Kamu banyak keperluan, lebih dari anggaran. Ternyata anggaran kamu nggak cukup. Nah, ini kondisinya defisit, bukan surplus. Defisit 50.000. Paham ya? Nah, pemerintah juga sama. Nerima dari rakyat pajak sekian triliun, belanjanya lebih besar, namanya defisit anggaran. Dalam keadaan normal, penerimaan negara 1.000 triliun, belanja 800 miliar, maka ada surplus 200 miliar. Ini. Nah, orang tua kadang-kadang nanya dong, uang mama yang mama kasih sisa berapa, kurang apa lebih? Itu artinya orang tua sedang memonitoring. Nah, mama, APBN dimonitor oleh siapa? DPR. Hah? DPR. Oh, DPR. Oleh DPR. Jadi DPR harusnya kritis. Karena DPR wakil rakyat. Jangan DPR pro presiden. Nih, kenyataannya kayaknya DPR ini kok pro presiden gitu.
Mereka diangkat, dipilih oleh siapa? Digaji oleh siapa? DPR 1 bulan 75 juta, belum fasilitas yang lain, mobil dapat, semua dapat, kantor dapat. Satu orang dewan kantornya 150 meter, kantornya luas. Ini namanya pengeluaran. Jadi sekali lagi, di akuntansi lembaga pemerintah dibutuhkan 2 jurnal. Jurnal operasional sama seperti laporan rugi laba, yang setelah itu untuk mengontrol anggaran, namanya laporan resesi anggaran. Itu ya. Ini yang penting-penting. Selama 30 tahun pemerintah pusat dan daerah menggunakan namanya Makuda. Ya, manajemen keuangan daerah. Maknya manajemen terusnya manajemen. KU keuangan daerah. Belum akuntansi loh. Selama 30 tahun. Nah, pencatatan mereka menggunakan single entry system. Pencatatan ada 2, single entry system sama double entry system. Ini pencatatan tunggal 1 kali, ini pencatatan berpasangan. Akuntansi menggunakan double entry system. Kalau ada yang di debit, pasti ada yang di gitu. Makanya sistem pencatatan berpasangan lebih baik daripada sistem pencatatan tunggal. Selama 30 tahun Pemda, ya, Pemkus, pemerintah pusat menggunakan ini. Yang digunakan ini pencatatan hanya 1 kali. Kalau 1 kali sulit kontrolnya. Kalau salah sekali udah. Kalau di sini kekontrol. Sekali debit, di kreditnya benar masih bisa dikoreksi. Jadi salah. Makanya di akuntansi sekarang sudah menggunakan ini. Nah, bagaimana nyatetnya? Nih, 30 tahun yang lalu Pemda belanja kendaraan Avanza. Harganya 250 juta. Ini kalau dulu. Maka mereka nulisnya di buku kas umum. Hari ini tanggal 20 bulannya 10 beli kendaraan dinas 250 juta. Udah. Gak ada pencatatan lain. Bayangkan aja. Diterima pajak dari rakyat, membayar PBB 100 juta. Tulis di sini. Selesai. Cuma sekali di buku kas umum. Kalau ini salah, nggak ada kontrolnya. Nah, makanya pada tahun 2005 diberlakukanlah yang namanya prinsip akuntansi lembaga pemerintah. Diperbaiki timbulan yang sudah kamu tahu, ada PP nomor 7 tahun. Nah, apa namanya? Standar akuntansi pemberian syarat. Ini hasil perbaikan dari tahun 2005. PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 2 3 tahun. Nah, tentang pedoman umum standar akuntansi pemerintah. Keluar lagi Permendagri nomor
64 tahun 2013. Ini pedoman-pedomannya, sehingga tidak lagi menggunakan ini. Ya, tidak lagi menggunakan ini, ya, sehingga menggunakan sekarang akuntansi lembaga pemerintah yang menganut double entry system. Paham ya? Kalau di buku kas umum, Pemda beli kendaraan dinas Avanza 1 unit 250 juta belum dibayar, nggak bisa dicatat loh, nggak bisa dicatat karena kalau buku kas itu uang masuk ditaruh di sini, uang keluar ditaruh di sini. Nah sekarang Pemda ngutang, dicatat nggak? Nah, belum bisa dicatat. Dicatatnya kapan? Kalau bayar. Kalau akuntansi double entry system, ketika peristiwa terjadi, pendapatan diakui, maka langsung dicatat. Timbullah U, timbullah U. Gitu. Kalau di sini, kalau menggunakan double entry system, kita belanja mobil belum dibayar, maka langsung timbul di sini kendaraan dinas, di sininya utang. Belanja kendaraan dinas gitu. Nah, kalau di sini belum bisa dicatat, nah ini bahaya kalau lupa. Ini kalau lupa nggak tercatat loh uang. Ini uang siapa? Uang rakyat. Ya. Karena mereka menganut yang namanya single entry system. Nah, kita kembangkan lagi sekarang yang namanya dasar pencatatan ada 2. 1 dasar kas, yang kedua dasar nah, tuh. Dasar kas adalah dasar akuntansi kalau uangnya sudah dibayar atau uangnya diterima di kas, baru boleh dicatat. Namanya cash basic. Jadi kalau ada transaksi uangnya belum masuk di kas atau belum dibayar, tidak boleh dicatat. Nah, jadi selama 30 tahun Pemda ini melakukan dasar kas, hanya mencatat uang masuk dan keluar. Kalau timbul piutang, timbul utang, maka belum bisa dicatat. Itu kelemahannya kalau menggunakan single entry system. Kalau menggunakan dasar akrual, jadi pencatatan akuntansi itu dicatat pada saat terjadi peristiwa yang menyebabkan pendapatan sudah diakui. Walaupun uang belum masuk, tapi kita sudah mengakui itu punya pendapatan, maka boleh dicatat. Itu namanya dasar akrual. Contoh, dinas mengeluarkan yang namanya surat ketetapan pajak daerah. Nah, SKPD Kota Tangerang ini dia udah tahu hotel-hotel yang ada di Tangerang. Dia udah tahu hotel-hotelnya mana saja. Ada Novotel, ada apa lagi? Nah, banyak. Dia udah tahu, ya. Di Tangerang itu ada berapa hotel. Nah, ini bayarnya sekian, ini bayarnya sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Pemda Tangerang udah tahu tiap tahun dia akan mendapat uang dari pajak hotel sekian. Nah, pada awal Januari tahun depan 2021, Wali Kota Tangerang mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah. Dia mengatakan bahwa Kota Tangerang tahun depan akan menerima pajak hotel sebesar misalnya 300 juta.
Nah, karena dia udah ngitung, kecuali ada hotel baru. Hotel baru berdiri, lebih lagi pendapatan Kota Tangerang. Nah, kalau di dasar kas ini nggak boleh dicatat karena belum masuk kas. Kalau di akrual ini boleh dicatat, walaupun uangnya belum masuk di kas, tapi sudah diakui sebagai pendapatan, makanya dicatat di debitnya piutang pajak hotel. Ya. Kalau menggunakan dasar kas baru diterbitkan, nggak boleh dicatat, tapi menggunakan akrual udah boleh dicatat. Jurnalnya adalah piutang pajak hotel, di debit, di kreditnya adalah pajak hotel 300 juta gitu Ini jurnal yang itu ya, yang EO ya? ya. Jurnal yang EO. Ini Itu ya. ya AO. LRA belum bisa dicatat, LRA menggunakan ini akrual, LRA menggunakan ini. Nah, bulan Februari hotel no hotel bayar, masuklah uang. Ya, masuk nih bulan Februari. Ini bulan Januari baru ditetapkan. Ini Kota Tangerang nih tahun depan ini akan menerima dari hotel pajak sekian. Januari 2021. Februari 2021 hotel no hotel bayar pajak dia 30 juta. Nah, dicatatnya 2 kali. Di sini dicatat. Kenapa? Piutangnya berkurang lah, ya kan? Di debitnya kas di bendahara penerimaan. Karena uang sudah masuk, catat juga ini dasar kas, namanya LRA jurnalnya. Jadi jurnal LRA itu gampang. Kalau pendapatan debitnya selalu perubahan saldo debit, pendapatannya kredit. Kalau belanja dibalik, ya, belanja apa debit, perubahan saldo kredit. Cuma itu jurnalnya, nggak ada yang lain. Kali jurnal LRA itu hanya 2 kemungkinan. Kalau pendapatan, perubahan saldonya di debit, pendapatannya di kredit. Contohnya menerima PBB, berarti pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan kredit. Kalau belanja balik, belanja apa? ATK misalnya, di sini tulis belanja ATK debit, kreditnya perubahan saldo. Udah gitu doang. Jadi lengkap. Kalau belum ada uang masuk, belum ada uang keluar, kasnya belum menerima, kasnya belum keluar, belum di sebelah kredit, jangan menggunakan jurnal LRA, hanya LO. Lagi berat. Kalau uangnya belum diterima, contoh Pemda membeli kendaraan dinas belum dibayar, tuh belum dibayar, udah pasti utang kan, hanya bisa dicatat di akrual. Akrual ini LO. Jadi akrual ini LO, dasar kas ini LRA. Di LO jurnalnya pasti belanja titik-titik, di kreditnya siapa yang bayar, nanti kita jelasin yang bayarnya siapa.
Sampai di sini dulu. Ada yang mau nanya nggak? Nanti kita baca, kita jelasin mekanisme LS sama UT. Ya, sekarang kita lihat. Kalau lihat BCA, Bank BCA pusatnya ada di Jakarta. BCA itu banyak cabang, ada yang di Tangerang, ada yang di Bogor, ada yang di Bandung, ada yang di Bogor dan di mana-mana. Di Jakarta ada cabangnya juga, di Surabaya juga ada. Gitu. Ya. Maaf ya, BCA, kalau kita ambil contoh bank BCA ada kantor pusatnya di Jakarta, ada kantor cabangnya, ya, di Tangerang banyak kantor cabang, ada lagi di bawahnya adalah KCP, kantor cabang pembantu, jadi Tangerang tuh banyak juga. Nah ini namanya KCP, kantor cabang pembantu. Sekarang si A buka tabungan 500 juta, bukanya di Surabaya. Dia nasabah BCA, buka tabungan 5 juta di Surabaya. Boleh nggak ngambil di Tangerang? Bukanya di Surabaya, ngambilnya di Tangerang boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Boleh. Kamu buka Surabaya, ngambil di mana aja boleh. Kan dia nge-link ke semua. Nge-link ke semua. Kamu buka di Tangerang, di Tang City, ngambilnya di Cikupa, boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Itu boleh. Asal masih satu bank ya Pak? Satu nama bank. Asal masih satu nama bank, masih BCA. Iya, BCA. Nggak boleh kita ke bank ini BCA semua. Ini BCA semua. Nah, sekarang dia kantor cabang pembantu yang ada di Cikupa. Di Cikupa, di Citra Raya. Di Citra Raya itu tiap hari hanya ada uang 1 miliar. Setiap hari perputaran untuk nasabah 1 miliar. Kalau diambil 500 juta nggak cukup nih. Gitu. Atau di Cikupa itu tiap hari karena nasabahnya sedikit, tiap hari itu Bank BCA Cikupa hanya ngambil uang 500 juta. Sore lebih kembaliin lagi. Pagi ambil lagi, ada mobilnya. Jadi uang sisa bukan ada di ruko ya. Kalau ada di ruko dirampas, dirampok. Nah, sekarang si A butuh uang, saudaranya di Citra Raya. Ngambil ke sini, dilayani nggak? Habis dong uang bank ini. Padahal tujuannya untuk nasabah. Makanya si A ini kalau ngambil uang diminta 2 hari konfirmasinya. Kalau kita mau ngambil Kamis, hari Kamis, maka 2 hari sebelum Kamis. Ya, Selasa harus telepon ke bank 2 hari, Selasa Rabu. Kita nggak boleh ngedadak ke bank, saya mau ambil 500 juta, uangnya nggak ada. Harus konfirmasi dulu. Uangnya dari mana? Dari pusat dikirim. Dari pusat. Jadi uangnya dari pusat dikirim. Gitu. Kurang ditambah. Kalau kurang ditambah. Misalnya di Cikupa, di Citra Raya ini yang sehari-hari paling nasabah ngambil 500 juta, dia tumben ngambilnya 1 miliar. Kurang kan 500 juta kan? Ambil dari sini. Dikirim. Nah, tuh. Nah sekarang kita garis. Ini kantor pusat namanya home office.
home office. Ini kantor cabang, namanya branch office, kantor cabang. Hubungan pusat dengan cabang namanya HOBO. Lihat di PowerPoint-nya. Nah, home office, branch office. Sekarang kita aplikasikan ke Pemda. Pemkot Tangerang. Pemerintahan Kota Tangerang. Kamu lihat ada di dekat Masjid Al-Azhar. Gedungnya jelas. Pemkot Tangerang. Tuh. Nah, kamu lihat di situ ada gedung wali kota. Nah, di bawahnya ada dinas pendidikan dan kebudayaan, ada dinas kesehatan, ada dinas pekerjaan umum, ada dinas yang lain. Tuh. Dinas ini pengguna anggaran. Di bawah dinas ada sekolah-sekolah. Kalau tahun 2000 SMK Negeri 1 ada di bawah Pemkot Tangerang. SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, 3, terus SMA 1 semua di sini. Sekarang pindah ke provinsi, bukan ke Pemkot lagi. Di bawah provinsi kita ini. Nah, ini kantor pusat, ini kantor cabang. Kalau ini butuh uang, contoh mau belanja kendaraan dinas Avanza. Nah, ini dikasih uang oleh ini nih. Nah, ini dikasih uang. Uangnya setiap tahun 500 juta misalnya. Nah, kalau kalian belajar akuntansi keuangan, ini namanya kas kecil. Udah belajar? Bayar kamu belajar petty cash. Nah, Iya. udah. Jadi petty cash atau kas kecil adalah uang kas untuk melakukan pembayaran yang jumlahnya relatif kecil. Gitu. Kalau pengeluarannya besar, pakai uang yang ada di pusat. Di akuntansi namanya cash in bank. Paham? Ya, gitu. Nah sekarang, kebayang nggak? Mau beli kertas 1 rim, ya nggak bisa ngeprint. Apakah harus ke bank? Ya, tulis cek. Masa cek 50.000 gitu loh. Nah, nggak efisien kan? Makanya ada yang namanya kas kecil. Nanti kalau kamu masuk perusahaan ada 2 bendahara. Satu bendahara yang megang kas umum, kas pertama, yang satu lagi adalah kas kecil. Bahasa Inggrisnya petty cash. Di Mayu kamu udah belajar. Ini akunnya adalah cash in bank. Kalau pengeluaran relatif kecil, ngambilnya dari sini. Kalau pengeluaran besar, contohnya gaji karyawan. Sekali bayar gaji karyawan 15 miliar, nggak mungkin dari sini. Dari sini, ceknya ditulis dulu, pakai cek, tulis cek, bawa ke bank, cair. Tuh. Jadi ada 2 bendahara, bendahara yang megang uang kas sama petty cash. Nanti kamu akan belajar akuntansi keuangan namanya kas kecil. Nah, kas kecil ini nanti ada 2 metode. Ya, kas kecilnya ada 2 metode. Satu, metode dana tetap. Yang kedua, metode dana berubah atau fluktuasi. Ini bahasa Inggrisnya impress fund. Impress fund method. Ini nyerangkat ke akuntansi keuangan. Siapa bang? Nah, gini contohnya. Bendahara yang megang kas kecil dikasih uang
1 bulannya 5 juta. Kalau menggunakan dana tetap, maka saldonya harus 5 juta tiap bulan. Sekali lagi, kalau kas kecilnya menggunakan metode dana tetap, impress fund method, contoh tiap bulan dikasih uang 5 juta, maka saldonya harus 5 juta. Contoh, beli kertas, beli perlengkapan kantor, beli ini, beli itu, habis 4 juta. Tinggal diganti lagi dari sini berapa? 4 juta lagi, jadi 5 juta kan. Nah, belanja 2.800.000, tinggal 3 juta diganti, diganti balik lagi ke 5 juta kan. Gitu. Paham? Nah, kamu tiap bulan dikasih uang 500.000. Suatu saat kamu banyak kebutuhan, defisit 600.000. Dari mana 100.000 kalau bukan dari orang tua dikasih? Gitu. Nah, kalau dana yang berubah tidak selalu harus 5 juta. Lihat kebutuhannya. Bulan depan saldonya 6 juta. Bulan Maret balik lagi ke 5 juta. Itu Lebaran karyawannya pulang kampung, nggak ada kebutuhan, cuma ada 3 juta gitu. Itu namanya saldo yang berubah-ubah nih. Tapi ada perusahaan yang menggunakan saldo tetap, dana tetap, dia 5 juta, kepake 4 juta, diganti 4 juta, kepake 3 juta, diganti 3 juta, balik lagi saldonya ke awal terus. Paham ya? Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, dinas, ini dinas ya. Ini provinsi, ini kita jangan pemprov provinsi aja. SMK 1, kursi-kursi siswa tiap tahun ada yang rusak. Ya, ada 100 bangku siswa rusak semua. Kan minta gantinya ke dinas dong. Nah, untuk beli kursi baru karena ada yang patah dan bengkok. Di sini minta. Kalau ada uangnya di sini, pakai uang yang ini. Kalau ininya kurang, pakai uang ini. Sama seperti kas kecil sama kas inbank. Di sini. Kalau uangnya cukup, pakai kas kecil. Uangnya nggak cukup, pakai uang yang kas yang utama gitu. Ya. Nah. Ini kantor cabang, ya, ini Pemda. Di sini ada SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Beli mobil kendaraan plat merah, harganya 250 juta Avanza. Uangnya nggak cukup dong. Ya, kalau dibeliin satu aja uang udah habis. Belum yang lain-lain. Nah, kalau nggak cukup, pakai uang ini. Ini yang bayar Pemda. Bukan ini. Ini ada uang di sini. Nih, ini ada uang tadi kas kecil. Yang megangnya adalah Bendahara Pengeluaran. Nama akunnya adalah kas di Bendahara Pengeluaran. Kalau ada pengeluaran, maka akun di kreditnya kas di Bendahara Pengeluaran. Orangnya namanya Bendahara Pengeluaran. Kalau dibayar oleh Pemda, di sini cuma ada uang 1 tahun 200 juta. Kalau beli mobil Avanza sekali habis. Makanya dinas minta kantor pusat yang bayar. Namanya mekanisme LS,
Paham? Namanya mekanisme LS. LS itu adalah langsung. Pemda ini langsung bayar ke dealer. Namanya mekanisme LS. Kalau mekanisme LS, maka belanja kendaraan berpenumpang debit, kreditnya adalah RKPPKD. Kalau yang bayar Pemda. Siapa? BUD. Sebetulnya yang bayar itu BUD, Bendahara Umum Daerah. Ini Bendahara Umum Daerah yang megang cash in bank. Ini yang megang kas kecil. Ini kantor pusat, ini kantor cabang. Itu RK itu apa Pak? RK itu rekening. Karena dia pasti transfer, nggak mungkin dia bawa uang dipakai, udah nggak zaman sekarang. Dia pakai rekening, transfer di bank, di kreditnya ini. Pejabat pengelolaan keuangan daerah. Nah. Sekarang beli ATK, dinas beli ATK 2 juta rupiah. Masa sih 2 juta aja minta pusat? Ada dong di sini. Nah, kalau pakai ini namanya mekanisme UP, uang persediaan. Masa 2 juta aja minta ke pusat sih? Di sini aja ada 200 juta. Nah, berarti yang bayar langsung adalah kas kecilnya. Nah, belanja ATK 2 juta. Namanya mekanisme UP, uang persediaan. Kalau jurnalnya ini berarti di debitnya belanja apa, di kreditnya adalah kas, di bendahara pengeluaran. Kalau LS di kreditnya RKPPKD gitu. Pak? Ya. Nah, kalau LS bukti dokumennya SP2D LS, surat perintah pencairan dana, P-nya 2. Surat perintah pencairan dana langsung. Yang ini SP2D UP gitu. Ya, itu namanya mekanisme LS dan UP. Nah, sekarang gimana Pak? Ini 200 juta beli ATK, beli AC, perbaikan ini, perbaikan itu, habis bulan April udah tinggal 5 juta lagi. Baru bulan April, ke Desember masih 8 bulan. Ini boleh minta lagi ke sini. Minta namanya mekanisme adalah TU, tambah uang. Tambah uang. Apa yang udah dibelanjakan nih bisa juga dengan mekanisme GU, ganti uang. Jadi ini yang disebut home office, brand office. Nah, sekarang di bulan Desember tanggal 30 ada sisa uang di bendahara 10 juta, tidak boleh disimpan. Disimpan kena pidana. Ingat kalau bendahara dinas ya, ada uang 10 juta akhir tahun, cepat balikan ini, store sini. Berarti tiap tahun kas di bendahara pengeluaran harus nol. Apalagi dikasih uang 100 juta, belanjanya cuma 50 juta, ada uang 150. Jangan disimpan, cepat-cepat setor, kena pidana nanti. Disangkanya mau korupsi, balikin. Harus dikembalikan, harus disetor. Nah, kalau disetor jurnalnya gimana Pak? Ya udah, RKPPKD debit, kas di bendahara pengeluaran kredit.
skornya berapa, tadi sisa uang kas 10 juta itu. Gas. Untuk yang SP2D LS itu udah pasti gitu Pak, itunya. Apa ya? Ituannya kayak SP2D LS sama yang UP udah pasti itu nggak ada yang lain gitu. Apa sih Pak? Ya. Ini benar-benar gimana? Apa? Bukti-bukti dokumen. Aha. Bukti dokumen. Itu yang di situ udah pasti itu. Iya. Di Pemda itu ya Pak. Iya, SP2D. SP2D itu surat perintah untuk pembayaran dana, pencairan dana. Nah, jadi kalau belum terbit SP2D, maka barang tidak akan bisa dibayar. Nah, dokumen nih. Kalau kita mau bayar belanja di instansi Pemda maupun pemerintah, kalau belum terbit yang namanya SP2D, maka barang dan jasa yang kita beli belum bisa dibayar. Kalau udah terbit ini, itu boleh dicatat di kas. Jadi dinas nggak sembarangan ngeluarin uang. Ada surat perintah pencairan dana itu. Nggak sembarangan kayak di perusahaan. Beli kertas, mana uangnya sini. Di sana nggak bisa, terbit dulu ini, diverifikasi oleh pimpinan sekolah, baru terbit. Yang kedua, ini bukti dokumen ya. Ada yang namanya BAST. BAST, berita acara serah terima barang. Pada dasarnya Pemda, pemerintah pusat, kalau beli barang tidak ada yang tunai, semuanya utang. Semuanya utang. Karena SP2D lebih mundur beberapa hari daripada transaksi pembelian. Nah, jadi pasti utang. Belanja tanggal 30 dibayar tanggal 5. Itu posisi tanggal 30 udah muncul utang karena menggunakan basic accrual. Nah, kita beli barang harus ada ini dulu. Kita beli laptop ya. SMK 1 ngajuin laptop untuk lab baru sebanyak 40 laptop. Nah, kali 3 juta. Nah, hitung berapa? Ajuannya ke dinas, oleh dinas langsung bayar ke penjual laptopnya, misalnya tokonya Kang Siti. Yang bayar kalau kuat, kalau di dinas pendidikan yang bayar pakai UP. Kalau uangnya nggak cukup, dia pakai LS. Jadi kalau Pemda yang bayar langsung ke penjual laptop di Kang Siti, namanya mekanisme LS. Kalau dinas yang bayar, mekanisme UP. Barangnya diserahkan ke SMK 1, tapi harus ada ini dulu, berita acara serah terima. Dibukain dulu satu persatu laptop, jadi cobain dulu, nggak bisa langsung bayar. Nah, dibukain satu-satu laptopnya, di on kan semua. Kalau udah 40 laptopnya on semua, nggak ada masalah, baru berita ini diisi. Berita acara serah terima barang. Pada hari ini saya, Kepala SMK 1, telah menerima laptop dalam keadaan baik. Nah, tanda tangan. Baru BST langsung ke dinas, tinggal SP2D. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya SP2D aja, bukti dokumen, ada BST. Kalau daerah udah bayar pajak, maka buktinya ada ini, STS, surat tanda setor. Ada TBP, tanda bukti pembayaran. Nah, kamu baca aja semua di PowerPoint, ada semua. Gitu. Ya, silakan. Nah, gitu ya. Ada yang bertanya lagi?
Jadi penjelasan satu hari kita rangkum dari awal sampai akhir. Ya, sekarang nah, bas. Ya. Kamu harus paham bas. Yaitu apa? Singkatan dari bagan akun bagan apa? Akun standar. Supaya Pemda yang di Indonesia ini tidak beda-beda, maka pemerintah itu menetapkan bagan akun standar. Namanya, nomornya harus sama. Nah, bagan akun standar. Kamu kalau buka BAS, lihat kodenya. Ya, kamu lihat kodenya. Jadi, lihat BAS-nya, lihat kodenya. Kode 1 sama dengan akuntansi keuangan, harta. Kalau depannya 1 pasti harta. Kode 2 kewajiban atau utang. Lihat depannya. Kode 3 udah pasti modal di perusahaan. Kalau di instansi pemerintah namanya ekuitas dana. Hanya diganti namanya, bukan modal, ekuitas dana. Apa ekuitas? Kode 4 apa? Pendapatan. Tapi nah, pendapatannya L. Jadi kalau kamu menerima pajak hotel, nih, hari ini diterima pajak hotel sebesar 2 juta dari hotel mana? Nah, langsung diterima di sini. Kalau LO-nya kas di bendahara penerimaan, ingat pendapatan kas bendahara penerimaan, pengeluaran kas bendahara pengeluaran. Nah, di sini. Ya. 5 belanja. 4 pendapatan LLA, 5 belanja. 6 pendapatan transfer. 7 pembiayaan. 8 pendapatan LO, 9 beban. Hafalin. Kalau enggak kamu, kalau enggak hafal susah. Kayak di Mayo. Ya, saya ngajar dari akuntansi keuangan, akuntansi biaya. Mayo pernah ngajar akuntansi dasar, perbankan semua, habis pajak saya ngajar. Semua akuntansi saya pernah ngajar. Di Mayo tidak ada akun 7 kan? Kalau di Mayo akun 7 enggak ada. Akun 8 pendapatan lain-lain, other income. Nomor 9 other expense, beban lain-lain gitu kan. 7 nggak dipakai. Nomor 1 asset, nomor 2 liability, ya kan? Nomor 3 capital, nomor 4 income, nomor 5 cost of goods sold. Kamu hafalin. Jadi anak akuntansi itu kuat ngafalin sama kuat pemahaman. Jadi anak akuntansi itu bukan hanya paham aja, tapi harus kuat ngafalin. Ya. Kamu di Mayop harus tahu, di akuntansi dasar harus tahu. Di Mayop sama aset, liability, capital, income, 5-nya cost of goods sold, 6-nya expenses, ya kan? 7 nggak dipakai, 8 ada income, 9 ada expense. Saya ngajar Mayop dari versi 15 loh, 15, timbul versi 16 ke 17 ke 18, sekarang 19 terakhir. Cuman saya nggak ngajar di negeri. Ya. Tahun 91 saya ngajar di Markus. Tanyain aja nama bapak ada enggak? Iya. Saya ngajar di 96.
pembukaan Pancakarya, ngajar di Pancakarya. Ngajarnya dulu akuntansi komputer, Excel, sama akuntansi biaya. Ngajar di negeri juga, ke PGRI juga, di Kantak juga pernah ngajar. Jadi hafalinnya, jadi kamu akuntansi itu kuat ngapalin sama kuat pemahaman. Karena kalau kamu udah hafal semua, cepat paham. Nah, jangan sia-siakan masa depan. Masa depan yang pertama, kamu masuk ke STAN, masa depan kamu udah cerah. Tapi ingat, masuk STAN kamu bersaing sama siswa terbaik se-Indonesia. Kemarin yang tes di STAN 15.000 siswa, yang diterima berapa? Cuman 1.000 lebih. Mau masuk STAN enggak? Kamu masuk STAN D1 aja, masa depan kamu udah cerah. Ya, kamu nanti kerjanya bisa di kantor pengawas badan keuangan, bisa di imigrasi, bisa di bea cukai, bisa di kantor pajak. Kamu D1 aja, yang setahun aja D1, begitu kamu keluar, nah, kamu udah satu PNS, udah PNS. Kalau PNS punya pensiun, kerja kamu cuma ngaudit, ya, apalagi D3. Jadi kamu sekali-sekali ke STAN, datang ke Kebayoran Lama, lihat kampus STAN kayak apa. Kalau kamu datang ke kampus STAN, kamu lihat, kamu akan timbul keinginan, wah, kampus yang hebat, saya menjadi. Kalau nggak pernah datang, kamu nggak akan dapat auranya. Ya, ya. Kamu lihat Piala Dunia di TV, sama kamu langsung datang, aura mana yang lebih kamu dapat? Coba kamu datang langsung ke stadionnya, langsung bergabung dengan ratusan ribu orang, lain dengan nonton di TV loh. Kamu akan mencintai bola setengah mati kalau kamu sering nonton. Kamu ketemu Cristiano Ronaldo, kamu ketemu Ronaldinho, daripada kamu lihat di gambar. Kalau kamu ketemu Cristiano Ronaldo, kamu besok langsung beli sepatu bola, beli kaos bola, langsung latihan mati-matian. Makanya kalau kamu mau jadi akuntan, datangi STAN. Jangan gurunya bilang STAN, kamu aja nggak tahu STAN-nya kayak apa sih. Kampusnya datangin hari libur, hari santai, datangin. Ada satpamnya, bilang, Pak, saya siswa SMK, mau lihat-lihat, Pak, boleh nggak? Pasti boleh. Kamu lihat, baru dapat auranya. Sama ketika kamu live Piala Dunia, kamu bukan nonton di TV, kamu ada di stadion terbuka. Kamu lihat GP, lihat di TV, atau kamu langsung ke sirkuit, misalnya nanti sirkuit mana nih selain, mana yang auranya dapat? Kamu lihat langsung live-nya, motornya kayak apa, kecepatannya kayak apa, lu lain loh. Makanya kamu kalau ada waktu ke Kebayoran Lama, kalau nggak mau pakai motor, pakai Grab, ambil hari-hari santai, sekali-sekali ke sana, bertiga, berdua, lihat stand-nya kayak apa. Atau kamu masuk ke UI, lihat UI-nya kayak apa. UI yang di Jakarta apa yang di Depok, lihat kayak apa. Kamu kuliah di mana, lihat fotonya. Kamu mau ke Undip, lihat mana sih Undip kayak apa, lihat gedungnya kayak apa. Saya dulu kayak gitu ya. Saya kuliah 2 loh, 3 malah. 1 SDBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing, ngambilnya saya bahasa Jepang, nggak selesai. 1 lagi akuntansi di UPI, di Pajajaran nggak selesai. Pajajaran dia 3. Kamu sanggup nggak kuliah 3? Saya ngambil 3 loh, akuntansi. Di STBA saya ngambil sastra Jepang, yang dipakai akuntansi itu. Nah, jadi timbulkan semangat ya. Kalau kamu udah ngambil akuntansi, belajar akuntansi. Akuntansi itu sekali dibaca
hitam pekat nih, hitam pekat nggak ngerti, baca 2 kali ada putih-putihnya, terang jelas sedikit. Baca ketiga kali mulai abu-abu, baca lagi 4 kali udah mulai putih, baca 5 kali nanya ke guru terang benderang. Makanya saya datang ke sini supaya kamu tuh paham. Kalau pakai Zoom ya saya yakin sama juga. Sama saya dulu belajar akuntansi apaan sih, hitam pekat kan nanti apa-apa, jurnal untuk apa, buku besar untuk apa, nggak ngerti. Baca lagi, mulai ada putihnya dikit, udah ada terangnya sedikit, oh gini nih. Nah, terus baca lagi sampai jelas. Jadi kamu boleh kalau nggak ngerti langsung tanya aja. Nggak ngerti sama sekali, oh bilang ke gurunya, kalau saya nggak ngerti saya nggak bisa buat tugas, nggak ngerti. Ngerti, kerjain tugasnya. Oh betulnya cuma 1, tugasnya 10, nggak masalah. Oh benar 1, salah 9, nah ini udah tugas. Yang penting dikerjakan. Gitu. Nah, jadi hafalin ya gasnya. Kode 1 kode harta. Kalau kita beli ATK, kalau ATK ini alat tulis kantor, ini kertas, ballpoint, cartridge dan sebagainya. Kalau mau dianggap sebagai persediaan untuk berjaga-jaga, itu menggunakan pendekatan harta. Berarti debitnya harta nomor 1. Gitu. Sama di puskesmas juga sama. Beli obat-obatan, karena sekarang sedang pandemi virus, ini beli obat bukannya 1-2, langsung 1000 dus untuk berjaga-jaga. Nah kalau berjaga-jaga, pakailah pendekatan harta. Kalau di jurnal pasti debit nomor 1, di kreditnya kalau dibayar utang ya utang belanja ATK. Di debitnya cari di bas kode 1. Tapi kalau ATK ini dibeli untuk segera dipakai, misalnya buat obatan untuk segera dipakai, boleh menggunakan pendekatannya beban. Nah, kalau menggunakan pendekatan, ingat di sebelah debitnya nomor 9. Nah, lihat basnya 9, beban LO 8, pendapatan LO 7 apa? Pembiayaan nomor 6, pendapatan transfer 5, belanja 4, pendapatan LRA gitu. Nah, ya. Kalau mencatatnya di LRA, nah belanja ATK, nah belanja berarti cari kode 5. Mana yang cocok di bas, kodenya 5. Nanti lihat kode di basnya ada 5 digit. Kalau LRA pasti kreditnya adalah langsung perubahan sal. Kalau perubahan sal, kodenya udah pasti 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, Pak, jurnalnya digabung apa dipisah-pisah? Kalau udah paham, gabung semua. Satu lembar jurnal, masukin semua. LO di atas, LRA di bawah. Nggak ada pembayaran LO doang, baru pembayaran LRA, gitu terus. Kalau baru belajar dipisah-pisah, mana LO, mana LRA. Kalau nanti udah paham, nggak usah dipisah-pisah jurnalnya, 1 halaman penuh langsung. Tanggal di sini, nomor buktinya, nomor rekening, terus ke sini digabung. LO sama LRA digabung, nggak usah ditulis di atas judulnya jurnal LO, bawahnya nggak usah kelihatan di sini. Kalau kodenya 5 pasti LRA.
Kalau kodenya 9 pasti LO. Kalau pendapatan LO pasti 4 dari kode rekening. Tuh, kalau pendapatan beban pasti kode 8. Gitu. Paham ya? Ada lagi yang bertanya? Jadi kombinasikan menghafal sama pemahaman. Ini hafalin. Kalau kamu nggak hafal, kamu bingung nanti. Ini kode berapa sih? Lama. Untuk meninggalkan begitu supaya yang bukti dokumenan itu kurang paham juga. Samain aja di LO pembayaran ATK, berarti ini SP2D yang bayar apa? UP, SP2D UP. Di LRA juga sama, SP2D UP gitu. Jadi LRA sama LO samain aja buktinya. Nah, ya bukti dokumennya samakan aja, gak usah bingung-bingung. Yang SKPD itu apa tuh Pak? Ya, Kan saya ngertiin pas itu ada bukti dokumen SKPD ya. Apa salah ngertiin Pak? nah tadi nih lihat ya, ini soal Januari 1 ya, Januari 1 2020 kemarin nih, bulan Januari kemarin Pemda atau dinas atau SKPD mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah bahwa Kota Tangerang akan mendapatkan PBB untuk tahun 2020 pajak bumi dan bangunan sebesar 200 juta katanya. Uangnya udah masuk belum? Belum. Nah, kamu tulis di sini jurnalnya LO kan? Nah, kamu di sini di utang kan? Iya. PBB gitu kan? Nah, PBB kreditnya apa? Nah, pajak PBB. Bukti dokumennya SKPD, SKPD. surat ketetapan pajak daerah. Jelas? Nih, kan jurnalnya cuma KO kan? Nah, ini bulan Januari, bulan Februari masyarakat pada bayar pajak. Selama bulan Februari PBB yang masuk baru 10 juta dari total 2 juta. Kan yang bayar pajak nggak semua kan, ada yang hari ini, ada yang bulan depan gitu kan. Nah, nggak sama. Nah, ini uang udah masuk kan. Nah, uang udah masuk, berarti kamu di Februari jurnal nih, piutang yang di sini kan berkurang kan, Iya. 10 juta kan, terkreditkan, uangnya masuk ke kas di bendahara, Penerimaan. di penerimaan. Nah, kalau ini buktinya bukan SKPD, tapi TBP, tanda bukti. Di PowerPoint ada Buatan dua ya Pak ya? Itu yang bulan yang kedua. ya. Nah, ini ya kan, karena uang yang udah diterima berarti LH tulis juga kan. Nah, caranya sebelah debitnya perubahan sal, kreditnya pajak bumi dan bangunan pedesaan kan, gitu 10 juta. Bukti dokumennya TBP, di atas TBP, di LRA TBP gitu. DAO TBP, di bawah TBP gitu. Paham? Jadi ketika SKPD diterbitkan, SKPD baru surat ketetapan, uangnya belum terima. Siapa tahu tahun 2020 nggak ada yang bayar pajak sama sekali. Sekarang kalau masyarakat udah PHK semua, lain aja bangkrut loh, lain bangkrut, nanti pabrik bangkrut. Sekarang kan tidak terrealisasi
di SKPD katanya tahun 2020 akan menerima pajak 2 juta. Kalau di PHK semua, ini yang bayar sedikit kan, jadi tidak akan terrealisasi nanti. Gitu, paham ya? Ya, jadi ketika uangnya masuk, kalau ininya berubah, catat DLO juga, LRA juga. Ingat, LRA lihat kode di BAS. Pendapatan LRA-nya 4, pasti sama. Belakangnya sama. Ya. Pendapatan LO-nya di kode 8, pasti sama. Cuman bedanya di 8 di depan. Ke belakangnya sama. Makanya BAS Bapak udah bagiin kan BAS-nya itu. Bentuknya Excel mudah, tinggal scroll gitu. Jadi ingat, LRA itu boleh dicatat kalau uang kasnya sudah diterima atau dibayar. Kalau belum, LRA jangan dicatat. Ada lagi? Kalau soal yang nomor booknya STS itu yang kayak gimana ya? Yang mana? Nomor booknya STS. STS. Ah. Kalau kita misalnya gini, nah ini kita membahas ya. Kita langsung bahas aja ya. Ini sebenarnya bahasan berikutnya sebetulnya. Ini nggak ada lagi ya. Nah, sekarang kita masuk. Ya, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita langsung bahas yang namanya belanja. Ya, belanja. Ini nanti nyangkut nih. Ada yang namanya STS. Belanja dengan beban sama, bersama-sama pengeluaran. Kalau belanja kodenya kode 5. Kalau beban kodenya kode 8. 9. Jadi hanya beda istilah. Gitu. Di LRA sebutnya belanja, di LO sebutnya beban. Nah, sekarang di yang namanya APBD, nah belanja pertama, ya contoh penerimaan Kota Tangerang selama tahun 2021 diprediksi misalnya 500 juta. Sedangkan sudah dihitung belanjanya lebih karena pandemi Covid, belanjanya 650 juta. Nah, ini dari APBD. Ini diketahui dari APBD. Nanti dari APBD itu turun dokumen namanya dokumen pelaksanaan anggaran. Jadi dari APBD nanti akan turun dokumen bukti pencatatan namanya DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, di DPA ini kamu langsung catat jurnalnya. Nah, jurnalnya langsung tanggal 1 estimasi pendapatan di debit 500 juta gitu. Jadi latihan jurnal yang ada neracanya, kamu tanggal 1 langsung jurnalnya ini. Nggak di jurnal juga nggak apa-apa, tapi kalau mau di jurnal seperti itu. Jadi tulisannya di sini Januari 1, bukti dokumennya DPA, kemudian lihat ada kode nomor rekening, kode rekeningnya, ya, estimasi pendapatan. Nah, belanja uangnya keluar, jadi dikredit apropriasi atau anggaran. Apropriasi itu anggaran. Jadi apropriasi belanja dikredit 650 juta. Penyeimbangnya adalah
estimasi perubahan sal sebesar 150 juta. Jadi kamu ngerjain jurnal tanggal satunya ini. Tanggal satunya ini. Bukti dokumennya dokumen pelaksanaan anggaran yang akan dilaksanakan. Pendapatan di debit, ya, estimasi itu perkiraan, estimate perkiraan. Di debit uang yang masuk segini. Ini penyeimbangnya bisa di debit, bisa di kredit. Belum tentu debit, belum tentu kredit. Kalau besar kredit, maka ininya di debit. Kalau besarnya di debit, ininya ke kredit sebagai penyeimbang. Jadi ingat, kalau jurnalnya udah utuh, maka yang pertama kali jurnalnya turunan dari anggaran. Kan ada tugas ya, dikasih tugas jurnal kan? Nah ini jurnal yang pertama. Harus itu ya Pak, yang pertama di awal. Iya. Yang pertama nih. Itu udah pasti ada di soal atau kita yang nulis sendiri Pak? Karena Ya. saya pas saya di soal ini nggak ada itu deh. Kayak apa sih namanya? Iya, langsung ituannya di luar. Dia ada dari apa? Dari soal kan ada. Tanggal 1 Januari gitu. Di awal itu. Biasanya Nggak tahu nggak? Nggak tahu nggak? sama kemarin dinas pendapatan sejahtera soalnya Ini sama satu. bukan ini Luna deh. Oh enggak mau. Kita yang Nih. Oh. Kan di soal tanggal 1 yang ini ya. Ini kan tanggal 1-nya kan? Ini kan? Ini jurnalnya. Ini. Kalau nggak ada ininya terus nggak usah ya Ya. Pak. Kalau ada ininya, itu jurnalnya kayak gitu. Ini kan ada. Iya. Ya gitu nih jurnalnya nih. Ada kan? Kalau nggak ada, nggak usah. Ya, ya. Ya, yang pertama ada yang namanya belanja pegawai. Nah, belanja pegawai diantaranya ada yang namanya tunjangan-tunjangan, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan gaji pokok, ada tunjangan jabatan, tunjangan banyak kali tunjangan di situ lihat. Nah, saya tidak bahas ini karena ini wilayah guru pajak. Jadi saya ngebahasnya bukan ke PPh pasal 21. Semua karyawan, semua orang yang punya penghasilan setiap tahun akan dipotong PPh pasal 21. Nah, saya nggak bahas PPh pasal 21. Ini adalah materi yang disampaikan oleh guru pajak. Nah, tapi sebagai contoh, setiap tahun orang yang punya penghasilan antara 0 sampai dengan 50 juta maka akan dipotong PPh pasal 21 5%. Ini PPh pasal 21 udah belum? Udah. Barang siapa yang punya penghasilan antara 50 juta sampai berapa? 200. Berapa juta? Berapa persen? 15. 15%.
250 juta sampai 500. 500. Nah, berapa persen? 20 apa 25? 25. 25. Di atas 500 juta 35. 30 apa 35? 30 apa 35? 35. 35. Sekarang si A punya penghasilan 600 juta selama setahun. Ya, belum pakai PTKP ya. Tahu PTKP belum? Istilah PTKP belum? Penghasilan tidak kena pajak belum ya? Berapa PPh pasal 21 yang harus dibayar? Gimana caranya? Ini tahun lalu di kelas 12 ada guru pajak yang salah mengajar ya, dibenerin. Ada yang salah mengajar, saya nggak mau apa nyebut nama guru ini. Ya, caranya kalau 600 juta maka yang 50 juta dikali 5% kalikan itu. Batas kedua 250, 50 sudah kena, tinggal. Nah, bukan 250 ya. Nah, kali yang berikutnya 50 sama 2 250. Batas ketiga 500, berarti sisanya 250 itu. Baru sisanya 250 500, berarti 100 juta kali tarif yang terakhir. Sama nggak? Oh, 100-nya berarti langsung ke yang ini ya, Pak? Iya dong. 35 ya? Ke kuota yang terakhir. Baru jadi berapa kan itu ya? Sama gua belum ya? Baru dikasih materi kan. Baru dikasih materi tadi Pak. Baru apa? Tadi pagi baru dikasih materi kayak gitu. Kayak gini, kalau ada seseorang yang punya penghasilan 600 juta setahun ya, setahun, PPh 21 dipungut 1 tahun 1 kali. Jumlahkan berapa? Ini batas 1, ini batas kedua 250, 50 nya udah kena di sini, berarti sisa 200. Ya, jangan 250 berarti ada perhitungan 2 kali, 50 nya di 2 kali kena dia. Ini 50 nya udah kena, berarti ke batas kedua 50 udah kena, di sini tinggal 200 ya. Nah nih 50 sama 200 250, batas ketiganya 500, berarti di sini sisanya 250. Itu aja batas ya, ini batas ketiga 500. Tambahkan 250, 500, 600, berarti tinggal 100. Nanti kamu akan belajar lagi PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, nanti wajib pajak, untuk diri wajib pajak dikurangi lagi 54 juta. Maksudnya pemerintah supaya pajaknya tidak menjadi beban. Wajib pajak akan dipotong 54 juta untuk dirinya sendiri. 54.